saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Banda Aceh, Pak Kur, Ibu Syarifah, kemudian kawan-kawan yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Terima kasih banyak sekali atas undangan ataupun ajakan untuk berdiskusi pada kesempatan yang baik ini. Dan mungkin ini adalah kali pertama bagi saya kita berbincang dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan alhamdulillah, dan saya kira ini adalah suatu hal yang sangat perlu disanjung, dan mungkin ke depan kita harapkan juga terus komunikasi ini berlanjut demi berbagai kebaikan yang ingin kita raih. Baik, mungkin sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua, dan saya akan memperkenalkan satu teman yang hadir pada waktu ini. Kita ini dari Mapesa, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, adalah satu lembaga swadaya masyarakat yang berpusat di sini di Kota Banda Aceh. Tapi skup kerja kita ataupun konsentrasi kerja kita adalah menyangkut benda peninggalan sejarah ataupun cagar budaya, dan kita meratakan pandangan kita untuk seluruh Aceh. Tapi memang karena Banda Aceh memiliki situs cagar budaya yang sangat banyak, karena memang adalah kota pemerintahan dari berabad-abad yang silam, dan semua kegiatan kebudayaan, kegiatan ekonomis dan berbagai pendidikan, ilmu pengetahuan dan sebagainya itu sudah berpusat lama sekali di Bandar Aceh Darussalam. Oleh karena itu saya kira Banda Aceh memiliki setiap jengkal tanahnya itu adalah warisan budaya. Tidak saja warisan fisik, tetapi dia mengandungi warisan makna dan warisan nilai-nilai yang kita miliki. Baik, kita mungkin mulai dari satu sampai berikutnya. Ini adalah Bapak Irfan M. Nur. Beliau adalah Dewan Ahli dalam Masyarakat Peduli Sejarah Aceh. Beliau punya kepakaran dalam banyak hal sebenarnya, cuma terutama dalam audio visualisasi dan sebagainya, dalam hal-hal yang menyangkut teknologi informatika yang sudah sangat maju pada zaman ini, dan ini adalah ahli yang kita miliki di Mapesa. Kemudian di samping saya juga adalah termasuk daripada rekan dari kisah dari Central Information for Samudra Pasai Heritage di Samudra Pasai, itu untuk wilayah Samudra Pasai. Akan lebih juga mitra kerja dari Mapesa sendiri, bahkan memang ikut serta dalam berbagai ekspedisi atau penelitian yang kita lakukan di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian ini yang sebenarnya yang berhak untuk memperkenalkan kita semua. Beliau adalah sekretaris daripada sekretaris Mapesa, Mapesa, Bapak Ai. Oh, ini Soekarno Putra tadi, ini adik saya. Jadi Saudara Soekarno Putra nama beliau. Kemudian Bapak Ai Yusri. Jadi saya panggilnya Ai. Beliau adalah sekretaris Yusri itu Yusri Ramli. Nama lengkap beliau adalah Yusri Ramli. Beliau adalah sekretaris Mapesa dalam kepengurusan yang baru tahun 2015 sampai dengan 2017. Kemudian yang di sampingnya adalah adik saya juga, Diasi, kalau tulisannya pun Diasi Susilawati. Beliau adalah bendahara dari LSM Mapesa. Kemudian yang paling ujung adalah pakarnya ini, arkeolog yang saya kira arkeolog paling aktif yang dimiliki Aceh saat ini adalah Bang Dedi Satria. Beliau adalah alumnus Universitas Gadjah Mada. Alumni tahun berapa Bang Dedi? 97 zaman Kauto. Jadi
beliau adalah satu-satunya pakar yang kita miliki dan juga berkecimpung di dalam Mabesa, dan sekarang beliau adalah Dewan Ahli di Mabesa. Jadi kita punya dalam struktur Mabesa itu ada Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian siapa saja yang menjadi narasumber Mabesa. Kemudian ada Dewan Ahli. Dewan Ahli ini yang mempunyai kompetensi dalam ilmu pengetahuan tertentu, yaitu menyangkut media atau menyangkut arkeologi dan sebagainya. Dan termasuk saya sendiri, Taqiyuddin Muhammad. Siapa? Taqiyuddin Muhammad. Nama saya nama susah. Hanya diajak, sering diajak, diajak Ustaz Taqi Muhammad. Jadi Taqiyuddin Muhammad. Saya sendiri sebenarnya bukan di lapangan sejarah, latar belakang ilmu pengetahuan saya, tapi karena saya kira ini adalah satu tuntutan bagi saya untuk mengerjakannya, maka terlibatlah saya dalam kegiatan penelitian sejarah mungkin yang sudah diawali dari Samudra Pesai, dari kawasan situs Samudra Pesai di Aceh Utara. Demikianlah mungkin yang dapat saya perkenalkan tentang kawan-kawan yang hadir di sini, dan saya menyampaikan salam dari Ketua Mabesa, Saudara Mizwar Mahdi. Beliau adalah Ketua Mabesa yang pada hari ini saya dapat hadir, tapi karena ada satu halangan maka beliau minta maaf dan salam untuk Bapak Ketua. Semoga di lain waktu mungkin beliau akan hadir sendiri. Beliau adalah seorang pemuda yang saya kira punya perhatian besar terhadap peninggalan sejarah Aceh dan mempunyai rekod tersendiri dalam penemuan. Hal yang paling pelik dalam arkeologi adalah menemukan. Jadi menemukan benda-benda peninggalan sejarah atau situs-situs peninggalan sejarah, dan Mizwar Mahdi selalu mendampingi Abang Dedi Satria dalam penemuan-penemuan yang saya kira sangat fenomenal. Beberapa termasuk Lamret secara khusus itu adalah banyak sekali temuan-temuan yang ditemukan oleh Pak Ketua Mabesa sendiri, Mizwar Mahdi. Itu untuk memperkenalkan, dan mungkin nanti tambahan-tambahan lainnya akan disampaikan oleh rekan, terutama saya minta juga Bang Dedi untuk nanti berbicara tentang persoalan ini. Baik, mungkin saya akan memberikan pengantar sedikit gambaran mungkin tentang apa yang kita miliki dan bagaimana kita harus mengurusnya. Maka oleh karena itu inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh saya kira sangat luar biasa, dan itu yang kita harapkan dapat dicontoh dan dilalui oleh daerah-daerah lain di Aceh untuk merancang ataupun melahirkan kanun cagar budaya, kanun pelestarian cagar budaya. Karena ini memang yang kita rasakan di lapangan ataupun saat kita mengamati, melakukan observasi di kawasan, apakah itu Banda Aceh, juga Aceh Besar dan berbagai kawasan di Aceh ini, kita melihat bahwa lapisan ketidakpulian itu sangat tebal. Artinya apakah itu dari pemerintahnya, juga kemudian dari masyarakatnya. Masyarakat mungkin karena memang mereka tidak mengetahui, karena mereka kurang memiliki kesadaran dan ilmu pengetahuan tentang peninggalan sejarah itu, maka oleh karena itu ya wajar saat mereka tidak mempunyai kepedulian, karena tidak ada yang mengajarinya untuk itu. Saya kira pemerintah juga punya kewajiban, di samping berbagai kewajiban yang perlu dilaksanakan, kewajiban yang untuk mengajari masyarakatnya dan untuk membimbing masyarakatnya. Jadi di poinnya itu mungkin pada sosialisasi tentang pentingnya cagar budaya dan tentang pentingnya peninggalan sejarah. Mengenai kanun cagar budaya ini sendiri, saya lihat mungkin kita perlu bermuara kepada, dengan adanya kanun ini, kanun cagar budaya, kita ingin ini semua bermuara pada membentangkan jalan bagi berbagai kegiatan. Yang pertama penelitian, konservasi, kemudian pelestarian dan pemberdayaannya, apakah itu untuk digunakan sebagai materi pendidikan ataupun untuk digunakan di lapangan pariwisata, di bidang pariwisata. Jadi adanya kanun ini kita harapkan
bisa melancarkan atau bisa mendukung penelitian, karena tanpa penelitian kita tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah peninggalan sejarah. Jadi penelitian ini adalah satu poin penting atau terminal penting yang harus kita lalui, dan kanun dapat memberikan peluang besar kepada penelitian. Nah, itu satu. Kemudian pada konservasi. Ini dan semua ini bidang penelitian ini juga banyak hal sangat kompleks saya kira, karena kita harus menyediakan ahli, harus memberikan pendidikan khusus untuk penyediaan ahli dalam penelitian arkeologi atau penelitian, karena ilmu yang langsung berkaitan dengan cagar budaya itu adalah arkeologi. Ilmu yang mempelajari tentang benda-benda purbakala atau benda-benda sejarah. Kemudian kepada proses konservasi. Jadi kanun juga akan bermuara kepada kegiatan konservasi, atau menggiatkan atau mendorong adanya kegiatan konservasi yang giat. Konservasi ini adalah istilahnya seperti Lampulo misalnya, ataupun kawasan Kampung Pandi, yang kawasan itu sudah direndam basah, sudah berumur ratusan tahun direndam basah, dan banyak peninggalan sejarah atau situs-situs peninggalan sejarah di situ yang harus dikonservasi. Artinya harus diangkat, harus dinaikkan, dan harus ada metode-metode dan mekanisme tertentu yang perlu diikuti. Dan ini kanun juga bisa memberikan rangsangan ataupun stimulus yang kuat untuk kegiatan konservasi. Seterusnya kepada kegiatan pelestarian. Artinya pelestarian itu dengan diregistrasi misalnya, dalam artian kita harus menetapkan mekanisme registrasi. Ini persoalan yang mungkin saya kira sangat melambankan kerja sementara ini dengan Undang-Undang Nomor 11 yang dimiliki oleh Indonesia. Kita yang teringat saya mungkin dari informasi terakhir, yang cuma beberapa situs yang terregistrasi di nasional, mungkin sekitar 5 atau 10 begitu, tidak banyak. Sementara Aceh ini adalah tapak sejarah paling penting di Nusantara, yang sudah diregistrasi di tingkat nasional itu cuma beberapa saja. Bahkan untuk pada Aceh saya kira sangat banyak situs-situs yang tidak terregistrasi. Termasuk diantaranya kalau di Aceh besar, Lamreh, satu kawasan situs yang besar yang sangat bernilai, bahkan punya nilai tingkat nasional sebagai suatu kawasan maritim, itu juga belum terregistrasi. Untuk Banda Aceh, Kampung Pandi juga belum terregistrasi. Sepertinya begitu. Jadi dalam pelestarian ini menyangkut mekanisme registrasi, saya kira yang kita harus nasional lah. Akan tapi Banda Aceh punya mekanisme registrasi tersendiri, dan dengan demikian setelah setiap situs itu diregistrasi, maka dia akan diberikan untuk dana perawatannya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pemberdayaan. Jadi ini menyangkut makna dan faedah mungkin bagi masyarakat. Jadi mungkin pemberdayaan itu sebagai dalam lapangan pendidikan edukatif. Jadi setiap situs itu harus punya makna penggunaan atau pendayaan-gunaannya untuk edukasi, untuk pendidikan, kemudian juga untuk para wisata. Saya kira Banda Aceh memiliki, kalau kita ingin memberdayakan aset cagar budaya ini sebagai tujuan wisata, saya kira akan berlimpahlah kesejahteraan untuk Banda Acehnya, karena memang dia kota besar dari zaman ke zaman, dan Banda Aceh sangat layak untuk diperkenalkan sebagai World Heritage City. Dan ini suatu hal yang saya kira harus menjadi ambisi kita semua untuk menjadikan Banda Aceh itu sebagai kota warisan dunia, yang mungkin dengan demikian saat seseorang memasuki kota Banda Aceh, dia tidak hanya melihat kota yang modern, tapi dia juga melihat sisi yang lain adalah kota peninggalan sejarah. Dan itu saya kira akan menjadi kunci yang baik untuk kita menambah PAD daerah lewat pariwisata. Demikian mungkin yang saya kira kanun ini, bagaimana kanun ini harus bermuara. Jadi dengan adanya kanun ini, dia akan bermuara ke bagian-bagian yang tadi saya sebutkan di antaranya. Mungkin demikianlah dulu sekadar mungkin yang saya dapat ungkapkan mengenai ini.
mengenai kemana kanun ini harus harus bermuara. Kemudian kalau masalah situsnya ada, itulah seperti saya katakan tadi. Tidak ada bagian yang bukan situs di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu tentang persoalan tata ruang, pembangunan sarana prasarana modern yang kita inginkan harus layaknya harus memperhatikan persoalan-persoalan peninggalan sejarah ini, sehingga kita tidak meninggalkan tanda-tanda kota zaman dahulu. Kita jadinya merubah kota yang sudah berapa lamanya. Jadi harus bersanding antara kota modern dan kota peninggalan sejarah itu layaknya dapat disandingkan secara bersamaan. Jadi orang dapat melihat dua wajah langsung dalam sekali kedatangannya ke Kota Banda Aceh. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Baik, terima kasih ya Bu. Mungkin ada yang ditambahkan sebelum saya persilakan Pak Tur dari Jawa Akademisnya. Bu Sarifah, kira-kira dalam bayangan Bu Sarifah dari apa yang dijelaskan oleh Abu tadi, apa yang kira-kira harapan Bu Sarifah sebagai Ketua Badan Legislasi Kota Banda Aceh terhadap rancangan kanun tersebut? Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua BPK Kota Banda Aceh, kawan-kawan dari MAPES saya, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, Bapak Kurniawan, Bapak Kurniawan, salah satu tim ahli kita di DPRK Kota Banda Aceh ini, dan Bapak Ibu Pegawai Sekretariat Kota Banda Aceh yang saya muliakan. Bahagia sekali saya hari ini bisa bertemu dengan teman-teman MAPESA. Kenapa saya katakan demikian? Karena leluhur saya juga ada sejarahnya bahwa kita punya darah pejuang. Karena waktu itu di Aceh, di Indonesia kita tidak bisa bacakan, tapi di Belanda baru bisa kita temukan dokumen tersebut. Seperti Bapak Taqiyuddin katakan tadi bahwa Aceh ini adalah merupakan pusat sejarah Aceh. Tidak ada satupun, mungkin hampir semua kawasan di Kota Banda Aceh menjadi situs sejarah ya. Dan kita juga tidak mau hilang jati diri dengan hilang situs-situs tersebut. Jadi pertama sekali saya ingin menyampaikan apresiasi saya sebenarnya kepada pengusul kanun ini, karena sungguh sangat perlu kanun ini. Nah, untuk menyusun kanun ini sendiri sebenarnya sudah diatur oleh Kanun Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan kanun. Mungkin tata cara pembentukan kanun itu yang ahlinya adalah Pak Kurniawan. Mungkin proses dari pembentukan kanun ini, saya jujur saya katakan apresiasi pada pengusul, dan kanun ini sangat perlu. Cuman prosesnya saja yang akan kita jalankan. Proses itu semua punya aturan seperti yang dicantumkan dalam kanun Aceh ini. Nah, mungkin tahapan pertama DPR sudah muncul, kita di DPR Balik sudah duduk, sudah mensepakati bersama Pemko ini menjadi prioritas tahun ini. Nah, langkah pertama kita sudah paripurnakan, penjelasannya sudah diberikan oleh Pak Kurniawan. Langkah selanjutnya adalah penyusunan naskah akademik. Selanjutnya adalah rancangan kanun. Apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Taqiyuddin itu semuanya nanti akan dituangkan ke dalam kanun tersebut. Proses itu sendiri mungkin nanti proses pembuatan kanun ini sendiri harus ada konsultan hukum, harus ada lembaga yang resmi. Mungkin nanti ketua Pak Takwadin, Pak Kurniawan mungkin punya, saya tidak tahu, mungkin punya lembaga tersebut. Mungkin bapak-bapak ini nanti akan dilibatkan dalam pembahasan kanun ini. Nah, dalam pembuatan kanun itu sendiri sangat diharapkan adalah partisipatif masyarakat. Nah,
saya sangat bangga mulai dari awal ini Pak Ketua kita sudah melibatkan kita masyarakat. Saya tidak tahu nanti bapak-bapak ini tidak duduk dalam tim saya menganggap ini adalah bapak masyarakat. Artinya kita sudah awali dengan partisipatif, salah satunya dengan seminar, hearing publik dan RTPU ya, ini dalam awal. Saya pikir Pak Ketua ini terus kita jalankan, kita udah melangkah, terus saja kita melangkah secara cepat dan bagus. Mungkin cuma butuh waktu untuk penyusunan naskah akademik, nanti bisa tanya dengan Pak Kurniawan berapa waktu, apa saja yang harus dilakukan. Mungkin kita ikuti aja langkah ini. Yang penting semua muatan. Ada hal-hal yang diperlukan dalam membuat sebuah kanun. Saya pikir tidak susah kalau memang kita sepakat yang maju terus. Kita punya tenaga-tenaga yang luar biasa. Saya pikir demikian pendapat saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarifah. Jadi sedikit lagi saya perkenalkan, Ibu Sarifah adalah Ketua Badan Legislasi Banglawi. Mereka lah tim bandai ini yang mengusulkan atau yang menyaring rancangan kanun mana yang dianggap prioritas. Itu urusan Bu Sarifah. Kita senang ketika Ibu Sarifah memberikan dukungan terhadap kanun ini. Sebagai orang Aceh, saya teringat dengan kondisi yang ada. Aceh ini seperti seorang kalau kita ilustrasikan seperti seorang yang sangat hebat, tapi karena tidak didukung oleh sejarah dan buktinya sehingga terabaikan begitu saja. Kita bisa menilai ini seperti kondisi secara terstruktur. Artinya kanun Aceh yang ada khususnya memang tidak menyusul untuk mengoptimalisasikan situs tersebut. Memang pemerintah Aceh memang tidak ada itu. Semua merujuk kepada Undang-Undang Jakarta. Kemudian terjadi secara sistematis. Sistematis itu maksudnya kita lihat kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan situs-situs tersebut kan juga nggak ada. Akhirnya kita melihat apa terjadi secara masif. Masif itu kita bisa lihat secara nyata, kuburan-kuburan, makam-makam, terus nisan-nisan yang penuh dengan sejarah itu kan tergeletak-geletak di pinggir empang. Jadi sedih ketika kita tahu bahwasanya pemerintah kita sendiri memang tidak melakukan upaya-upaya mengangkat kembali sejarah maupun kepedulian terhadap kondisi sejarah Aceh yang ada. Saya pikir Pak Kur, saya persilakan Pak Kur, dalam tinjauan Pak Kur terhadap usulan yang diajukan dari DPR Kota Banda Aceh tersebut, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk melanjutkan proses tersebut bisa sehingga terstruktur secara baik dan bisa dibuat naskah akademik secara terkondisi dengan baik. Saya persilakan Pak Kur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Arif Fadilah, Ketua DPR Kota Banda Aceh, Ibu Sarifah selaku Ketua Batlek, dan teman-teman dari Mapesa Masyarakat Peduli dan Sejarah Aceh. Saya dengan Pak Arif kita sudah pernah dimintakan untuk mempelajari lebih awal ya, tentang pentingnya dasar pertimbangan yuridis ya. Dasar pertimbangan yuridis diperlukannya kanun tentang perlindungan cagar budaya ya, situs sejarah. Simpulannya adalah ini sangat penting ya, bahwa pemerintah Aceh baik berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya itu telah mengamanatkan sejumlah tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam rangka melakukan perlindungan, melakukan upaya aktif baik dalam pencatatan ya, registrasi maupun penyebarluasan informasi, termasuk dalam melakukan pemeringkatan cagar budaya. Dan ini tentunya dari seperti yang dikatakan tadi itu belum semua situs-situs sejarah yang ada di Kota Banda Aceh itu terregistrasi ya kan? Dan ini PR penting karena di sini Pak, menurut Undang-Undang 11 2010 berdasarkan kajian akademis kita kemarin, bukan naskah akademis, pemerintah diletakkan kewajiban untuk melakukan pendaftaran ya, registrasi dan kemudian pemeringkatan cagar budaya yang didaftarkan ke tingkat nasional. Dan ini yang kemudian nanti dan ini akan menjadi, saat ini sudah terdaftar di tingkat nasional, nanti ini akan membantu pemerintah
Indonesia dalam penentuan wilayah-wilayah wisata ya kepada wisatawan asing yang akan berkunjung ke beberapa daerah termasuk Aceh. Jadi, nah sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh juga sesungguhnya telah memberikan kewajiban bersama sebenarnya, tidak hanya kepada pemerintah Aceh tapi juga kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dalam upaya melakukan pemeliharaan dan pengusahaan pengembalian benda-benda bersejarah. Jadi tidak hanya memelihara apa yang ada tersedia sekarang yang masih terpenggalai, tapi juga berupaya untuk mengembalikan benda-benda bersejarah yang memang pernah ada tapi kemudian dibawa keluar. Saya melihat seperti di Malaysia itu banyak tuh sejarah-sejarah Aceh. Sebenarnya pemerintah daerah juga pemerintah Aceh dan pusat itu diletakkan menjadi kewajiban bersama itu oleh undang-undang berdasarkan Undang-Undang 11 untuk tidak hanya memelihara benda-benda bersejarah yang ada tapi juga berusaha untuk melakukan pengembalian benda-benda bersejarah yang hilang atau dipindahkan serta merawatnya sebagai warisan budaya. Nah, atas dasar itu pasal 221, 222 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 11 ini memberikan kewajiban kepada pemerintah Aceh sebenarnya untuk membuat kanun tentang perlindungan sejarah. Namun sayangnya pemerintah Aceh hari ini kita belum ada kanun Aceh tentang perlindungan sejarah. Nah, apa yang dilakukan oleh Kota Banda Aceh hari ini adalah sebuah langkah maju untuk mengawal, untuk berusaha untuk melaksanakan mandat sebagaimana sudah diamanatkan berdasarkan pasal 222 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 11. Kita berusaha untuk memelihara dan berusaha untuk pengembalian benda-benda sejarah. Nah, minimal sekali di wilayah Kota Banda Aceh, dan harapannya adalah Kota Banda Aceh sebagai miniatur, sebagai penggebrak bagi daerah-daerah kota, kabupaten kota lainnya yang juga memiliki situs-situs sejarah di wilayah teritorial daerah mereka. Nah, atas dasar mandat dari pasal 222 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2006 yang sesungguhnya ingat bahwa itu bukan kewajiban pemerintah daerah saja sebenarnya. Jadi di sini disebutkan pemerintah dan pemerintah Aceh memelihara dan mengusahakan pengembalian benda-benda bersejarah yang hilang dan atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga karenanya atas dasar ini, maka karena ada ini menjadi tanggung jawab bersama, seyogianya pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran dalam upaya perawatan dan upaya pengembalian benda-benda bersejarah yang hilang dan atau dipindahkan itu. Ya, itu. Maka nanti kemudian ini menjadi bahagian penting dalam melakukan pengaturan materi-materi muatan di dalam undang-undang kanun yang akan dibentuk nanti. Nah, itu satu, bahwa ada dasar hukum mandatnya adalah pasal 222 Pak. 222. Di samping ada pasal 11 tadi. Pasal berapa? Pasal Undang-Undang 11 tahun 2011 tentang cagar budaya yang ini menjadi kewajiban bersama juga. Nah, atas dasar itu maka kemudian sebagai siogenya sebagaimana lazimnya sebuah rancangan kanun, bahwa rancangan kanun itu dapat diinisiasi oleh DPRA dan legislatif dan atau eksekutif. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman di DPR Kota Banda Aceh ini adalah ingin menjadikan bahwa kanun tentang cagar budaya ini adalah menjadi inisiasi legislatif ya Pak ya? Menjadi inisiasi DPR Kota Banda Aceh yang tentunya dengan berdasarkan persetujuan bersama dari eksekutif dari pemerintah Kota Banda Aceh. Dan alhamdulillah sudah disetujui ya Pak ya? Sudah disetujui. Nah, kemudian langkah-langkahnya adalah dasar hukum mengenai ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Perda itu ada dua dasar hukum. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada Kanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan kanun, yang itu mencabut Kanun Nomor 3 Tahun 2007. Nah, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 12 2011, pembentukan naskah akademik adalah merupakan sebuah kewajiban, kecuali Perda provinsi maupun kabupaten kota yang terkait tentang APBA, APBK tentang anggaran tidak perlu naskah akademik. Kemudian tentang dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada yang atasannya itu tidak perlu, dan Perda provinsi dan kabupaten kota yang dikecualikan yang tidak perlu naskah akademik adalah yang dikecualikan itu Perda provinsi kabupaten kota tentang pencabutan atau perubahan di 4. Jadi di luar daripada 4 itu, di luar APBA, pengaturan di luar Perda tentang dalam rangka melaksanakan peraturan atasannya yang kira-kira lebih tinggi, perubahan dan pencabutan, maka dia itu disertai dengan bahasanya. Kalau menurut Undang-Undang 12 bahasanya disertai dengan.
Kalau kita melihat Undang-Undang 12, bahasanya disertai dengan, saya ada beberapa catatan kecil. Nah, disertai dengan. Jadi konsekuensi dari sebuah kata disertai dengan adalah maknanya dia adalah sebagai suatu kesatuan. Artinya dengan kata lain adalah dimaknai wajib. Wajib ada penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Sebenarnya tanpa naskah akademik boleh pilihannya adalah penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Yang nggak boleh adalah tanpa keduanya. Tapi diberikan pilihan. Jadi wajib ada, kalau tidak naskah akademik minimal penjelasan atau keterangan. Lebih bagus naskah akademik kalau memang ada anggaran yang cukup, sehingga kemudian jasa justifikasinya juga menjadi, karena naskah akademiknya merupakan ruh dalam menentukan isi yang akan diatur di dalam kanun. Sehingga karenanya kalau dia bisa dibuat dalam bentuk naskah akademik, tentunya nanti akan banyak membantu dalam menentukan materi muatan yang baik dalam kanun yang akan dibentuk gitu. Nah, namun apa yang terjadi ketika berdasarkan Kanun Aceh nomor 5 2011, justru malah dia menjadi longgar lagi, Pak Arif. Bu Sarifah. Kanun Aceh nomor 5 2011 tentang tata cara pembentukan kanun justru malah pilihannya adalah menjadi dapat. SKPA, SKPK, termasuk kalau dia inisiatif DPR eksekutif atau kalau dia inisiatif DPR, dapat sebelum membuat rancangan kanun terlebih dahulu dapat disertai dengan. Bahasanya adalah katanya dapat disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Nah, seperti itu ya. Dapat. Nah, tapi terlepas dari semua itu, karena konsekuensi kata disertai dengan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 12 dibandingkan dengan dapat disertai itu punya konsekuensi yuridis yang berbeda. Kalau dapat dia merupakan opsional. Kalau bahasa agamanya sunat. Nah, namun demikian, oleh karena kanun tentang pelindungan pelestarian cagar budaya ini merupakan terpeliharanya cagar budaya yang ada di masa kini, itu menunjukkan sesungguhnya sesungguhnya tingginya peradaban masyarakat hari ini akan kejayaan masa lalu. Maka kemudian persis seperti skenario tadi itu yang Pak Arif bilang, bahwa ketika cagar budaya yang merupakan situs sejarah, yang merupakan simbol kemajuan, bukan simbol ya, sisa kemajuan peradaban masa lalu terabaikan oleh generasi hari ini, ya, maka sesungguhnya sesungguhnya masyarakat yang ada di tempat tersebut adalah tidak ingin. Masyarakat yang abai akan sejarah, maka dia yang lupa pada sejarah, maka dia sesungguhnya tidak akan bisa menampaki kemajuan. Dan itu ada kita gambarkan dalam naskah kajian akademis kemarin. Nah, atas dasar itu, terlepas dari permasalahan apakah ini dapat atau wajib, kita gunakanlah Undang-Undang 12 tahun 2011 yang di situ dikatakan wajib dalam tanda kutip malu-malu, karena disertai dengan. Makna disertai dengan kita memahami adalah wajib. Ibu Sarifah datang kemari disertai dengan jilbab. Dengan kata lain saya mau mengatakan wajib menggunakan jilbab. Kalau kita menuju ke kanun adalah pilihannya dapat. Oke, berarti sudah ada naskah akademik. Pilihannya adalah Kota Banda Aceh apakah akan membuat naskah akademiknya atau berupa penjelasan atau keterangan saja. Nah, ini dikembalikan kepada pemerintah Kota Banda DPR Kota Banda Aceh selaku inisiator. Kalau dia berupa keterangan atau penjelasan, maka dia hanya memuat latar belakang, tujuan dan sasaran beserta dengan pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan seperti yang keterangan akademis yang pernah kita buat kemarin. Cukup dengan itu. Seandainya dia mau dibuat dalam bentuk naskah akademik, maka dia lebih kompleks. Naskah akademik itu susunannya, pertama di naskah akademik ini adalah, nah apa itu naskah akademik? Kita lihat dulu nih. 78. Apa itu maksud dengan naskah akademik? Karena beda antara keterangan atau penjelasan dengan naskah akademik. Naskah akademik itu kalau kita melihat menurut definisi yang diberikan di dalam Undang-Undang 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya. Berarti tidak hanya penelitian hukum, bisa juga penelitian nilai-nilai sosial budaya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan perda provinsi dan perda kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang berkembang. Jadi naskah akademik itu dia merupakan justifikasi untuk menggali apa sebenarnya masalah yang dihadapi, kemudian bagaimana sebenarnya solusi yang tepat dalam rangka menyelesaikan masalah itu. Disitulah hakikatnya naskah akademik.
Nah, ini sebenarnya naskah akademik ini tidak hanya para peneliti hukum, tapi dia juga ada para peneliti yang sesuai dengan masalah yang dikaji. Misalnya ini tentang cagar budaya. Tentu ada orang-orang yang memahami di bidang situs sejarah. Di samping orang hukum akan membantu dalam proses penormaan. Nah, itu definisi naskah akademik. Nah, saya menduga saja meskipun Undang-Undang 12 memberikan pilihan kepada inisiator untuk membuat rancangan perda, baik provinsi kabupaten kota, untuk diberikan pilihan disertai dengan apakah keterangan, penjelasan atau naskah akademik, saya menganggap saja keputusannya sudah diputuskan naskah akademik. Nah, definisi naskah akademik sudah. Lantas sistematika naskah akademik ini dia lebih kompleks dibandingkan dengan hanya sekedar berupa penjelasan atau keterangan. Kalau yang naskah yang kita pernah buat kemarin itu, Pak Arief, itu adalah keterangan atau penjelasan, itu cukup dengan itu aja. Kalau dia pilihannya adalah hanya sebatas keterangan atau penjelasan. Tapi kalau keputusan kita adalah mau membuat naskah akademik, maka dia lebih dalam lagi malah kajiannya. Strukturnya itu, struktur dalam pembuatan naskah akademik 78. Nah, kalau dia berupa naskah akademik, strukturnya kalau naskah akademik ini menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sistematika naskah akademik itu terdiri dari memiliki sistematika. Yang pertama dia judul, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi, dia kayak buat buku, Pak. Kemudian dia terdiri dari 6 bab. Bab pertama itu pendahuluan. Bab kedua mengatur memuat tentang kajian teoritis dan praktek empiris. Nah, di sini kemudian teman-teman lapangan. Kajian teoritis, bagaimana peradaban sejarah budaya masyarakat Aceh. Di tiap-tiap daerah itu, misalnya di Hendra Hendri situ siapa nama rajanya. Apa yang kemudian membuat itu kemudian menjadi penting untuk dirawat hari ini? Apa nilai plusnya? Apa yang ingin didapat dengan perawatan itu? Bahwa raja itu pernah memerintah di Aceh. Jadi kita mengkaji praktek kajian teoritis dan empiris. Kemudian ada bab 3, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Nah, di sini orang hukum yang berperan nantinya. Kita melakukan evaluasi dan analisa terhadap seluruh peraturan perundang-undangan guna mendukung lahirnya kanun yang akan dibentuk nantinya. Sehingga tidak guna menghindari terjadinya perbenturan atau double norma. Benturan norma antara kanun yang akan dibentuk dengan Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya dan undang-undang lainnya. Jangan sempat apa yang sudah diatur dalam undang-undang di atas kita atur kembali, atau yang sudah diatur di atas kita membuat pengaturan berbeda yang bertentangan. Atau di hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan adalah untuk memastikan bahwa apa yang diperintahkan itu memang sudah kita kawal, apa yang menjadi tanggung jawab daerah sudah kita kawal di dalam kanun ini. Jangan sempat ada norma yang tercecer misalnya. Nah, di sini perlunya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan nanti. Dalam bab 3 ini peran daripada akademisi lebih dominan, terutama hukum. Kemudian ada bab 4, landasan filosofi, sosiologis dan yuridis. Ini dasar pertimbangan secara filosofis, secara sosiologis dan yuridis seberapa pentingnya lahirnya kanun ini. Kemudian baru bab 5, jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. Peraturan daerah provinsi atau perda kabupaten kota yang akan dibentuk. Jadi jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. Materi muatan peraturan perundang-undangan, perda yang akan dibentuk. Jadi perda yang akan dibentuk nantinya itu materi muatan apa yang akan diatur sudah ditentukan di dalam naskah akademik yang akan dibuat. Pertanyaannya adalah apakah tidak boleh? Rancangan kanun yang akan dibuat itu nanti dia itu membuat tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam materi muatan dalam naskah akademik. Boleh. Ya, dalam pengertian mungkin dalam hal apabila ada hal-hal yang belum terjangkau di dalam naskah akademik tentang materi muatan, ada temuan-temuan lapangan berdasarkan RBP di masyarakat, maka dimungkinkan materi muatan yang dibuat dalam rancangan kanun itu tidak sesuai dengan maknanya adalah ada materi tambahan. Yang nggak boleh adalah tidak sesuai sama sekali, Pak, misalnya. Berarti naskah akademik yang bermasalah, berarti kan tidak menggali informasi lengkap dari masyarakat. Kecuali dia hanya sifatnya boleh berbeda, tapi hanya melengkapi hal-hal yang sifatnya bukan substansi. Kemudian baru bab 6 penutup, daftar pustaka dan lampiran. Jadi itu kalau naskah akademik dia terdiri dari 6 bab. Nah, itu yang sebenarnya dia kompleks, para penelitinya itu dia kompleks ya.
Nah itu. Nah apa yang kita lakukan hari ini adalah ini sebenarnya untuk menampung aspirasi dulu saja dulu di tahap awal. Dalam hal pembuatan naskah akademik nantinya. Nah jadi itu sekilas mengenai pembuatan naskah akademik ya. Jadi setelah naskah akademik nanti dibuat, ya, nah, baru kemudian nanti kita membuat rancangan kanun. Yang rancangan kanun itu kita buat materi muatannya sesuai dengan sebagaimana sudah diatur di dalam naskah akademik. Nah dalam pembuatan naskah akademik ini nanti kita akan lakukan wawancara-wawancara. Pertama sekali yang paling penting menjadi objek wawancara adalah pertama masyarakat setempat yang berada di sekitar respondennya ini, responden maupun informan ya, masyarakat yang ada di sekitar situs sejarah yang ada, ya kan. Kemudian termasuk juga para pemerhati seperti Mapesa. Nah, jadi ada responden, ada informan. Nah, itu. Setelah itu baru kemudian kita membuat rancangan kanun. Setelah rancangan kanun biasanya kita buat berdasarkan FGD nantinya Pak. Kita akan melakukan FGD dengan menghadirkan stakeholders baik dari pemerintah Kota Banda Aceh, berarti yang diwakili berarti ada DPR, ada dinas SKPK terkait, kemudian ada tokoh masyarakat dan khususnya masyarakat yang ada di daerah seputar lokasi situs sejarah yang nanti akan menjadi objek pengaturan dalam kanun ini, termasuk adalah para aktivis perlindungan situs sejarah, termasuk misalnya seperti Mapesa dan lain sebagainya. Dari hasil diskusi itu baru nanti kemudian kita buat dari buat FGD itu baru kita buat rancangan kanun, baru kita lengkapi dalam membuat rancangan kanun, nanti kemudian baru kita RDPU-kan lagi untuk kita tampung aspirasi apakah memang yang dimaksud yang dari FGD itu sudah tertampung di dalam rancangan kanun. Jadi seperti itu posisinya. Jadi peran serta masyarakat dalam pembuatan rancangan kanun ini menjadi penting, sangat penting, karena itu diamanatkan di dalam Kanun Aceh nomor 5/2011 tentang tata cara pembentukan kanun. Tentang tata cara pembentukan kanun bab 6 pasal 22. Pasal 22 ya. Nah, pasal 22 menyatakan bahwa masyarakat berhak. Makna berhak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang memberi. Jadi kewajiban siapa? Kewajiban pemerintah, berarti melibatkan masyarakat. Karena apa? Karena itu adalah hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan rancangan kanun. Nah, keberadaan Bapak Mapesa ini adalah bagian daripada menuntut hak itu. Dan yang hadir di sini adalah bagian daripada pemenuhan kewajiban dari bapak-bapak inisiator dari DPR Kota Banda Aceh. Nah, masukan secara lisan dan tertulis dapat dilakukan melalui RDPU, kunjungan kerja. Nah, ini yang saya pahami adalah bentuk kunjungan kerja. Kemudian sosialisasi dan seminar serta lokakarya dan diskusi. Nah, jadi itu. Dan ini tidak hanya dikatakan sekali hari ini saja, tapi juga nanti pada saat tim peneliti membuat naskah akademik itu. Gitu. Nah, demikian Pak pandangan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit saya jelaskan. Yang dimaksud dengan RDPU adalah rapat dengar pendapat umum. Rapat dengar pendapat umum ini menjadi suatu hal syarat yang mutlak. Tujuannya adalah kita menyaring semaksimal mungkin apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap rancangan kanun yang akan kita sahkan pada saat pembahasannya di tingkat DPR sudah selesai. Jadikan yang baik. Ya, supaya lebih sempurna lagi. Kita pikir tinggal dua permasalahan, tinggal membuat naskah akademik, kemudian tinggal penyusunan draft rancangan kanun tersebut. Yang jadi pertanyaan sekarang, Pak Pur, ini kan harus ada naskah akademik untuk penjelasan yang Pak Pur bilang tadi kan? Ya. Nah, sekarang siapa yang kerjain itu? Ya pasti pasal 12 itu Pak Kur ya, di ayat 3 disebutkan penyusunan naskah akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Oke, pada bilang kayak gitu. Artinya kalau kita lihat apa disampaikan tadi, saya pikir Mapesa bisa, Pak. Ya gue. Ya, insyaallah. Tinggal nanti Pak Pur, kalau memang sepakat nanti Pak Pur mengkoordinasikan aja dengan pihak Mapesa, berapa orang yang dilibatkan, terus bisa jalan terus. Ya. Pada prinsipnya,
saya sebagai Ketua DPR Kota Banda Aceh ingin kanun ini bisa diselesaikan di tahun 2016 ini. Ya. Kalau ditanya apa dan bagaimana tentang sejarah dan sistemnya, saya pikir karena keterbatasan pemahaman saya tentang sejarah, kemudian keterbatasan tentang waktu, jadi saya kasih jalan kepada Pak Guru dan Mabesa untuk menyiapkan naskah akademik maupun rancangan draft pasal per pasal dari rancangan kami tersebut. Kenapa Pak? Bisa kira Bisa. saya minta penjelasan dan komitmen. Ya. Baik. Berdasarkan Kanun Aceh Nomor 5 2011 di situ diamanatkan maupun berdasarkan Undang-Undang 12 bahwa penyusunan naskah akademik itu biasa ditentukan dalam penyusunan naskah akademik membentuk tim asistensi namanya. Tim asistensi itu salah satunya adalah dilakukan oleh dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidang itu. Nah, jadi pilihannya adalah kepada DPR Kota Banda Aceh, gitu. Karena bahasanya kan dapat pilihan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya keputusannya itu adalah menggunakan pilihan dapat tadi itu, maka itu tinggal menunjuk saja lembaga mana yang akan ditunjuk. Kalau misalnya ditunjuk ke lembaga saya yang Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh, nah di situ nanti kan ada para peneliti itu. Nah nanti para peneliti itu nanti kan ada dari orang hukum, ada dari dalam upaya membantu dalam proses penormaannya, ada yang memang ahli yang memang membidangi terhadap isu yang akan diatur. Dalam hal ini sejarah, nah tentu nanti ada pakar sejarah yang dilibatkan di dalam penelitian itu, gitu. Nanti sarjana hukum fungsinya adalah nanti di lembaga kita ini, nanti kita coba kombinasikan timnya. Itu nanti yang menggali nilai-nilai informasi sejarah itu adalah teman-teman yang punya keahlian di bidang isu yang akan diatur. Berarti dari Mapesa, orang-orang dari Mapesa. Sementara nanti yang membantu dalam proses penormannya adalah nanti ada orang-orang hukum yang ada di dalam tim itu. Nah, jadi seperti itu, Pak. Harus dikombin. Ya, dia dikombinasi karena orang hukum tidak akan mampu melakukan penormaan karena orang hukum hanya punya kemampuan untuk melakukan penormaan saja, membantu dalam menormakan apa yang ada dalam materi. Nah, materi ini kita kan nggak tahu nih, misalnya mengatur tentang undang kesehatan. Materi muatan tentang kesehatan kita nggak paham. Nah, tentu ada orang kesehatan yang tahu skill itu. Nah, begitu juga dengan tentang sejarah. Ada teman-teman yang paham, nantinya itu yang nanti informasi-informasi yang harus dikumpulkan. Nah, nanti tentunya informasi-informasi apa yang akan kita kumpulkan. Nanti kita akan buat daftar inventarisasi informasi yang akan kita kumpulkan. Nanti kita coba buat apa bersama. Yang itu nanti sebagai bagian untuk kita target untuk kita mengumpulkan informasi apa saja. Nanti akan membantu kami dalam kami membantu proses penormaan. Nah, seperti itu. Artinya dalam pembahasan. Ya. Ya. Bukan, sedikit biar nyambung. Artinya orang-orang yang terlibat dalam penyusunan NA dan draft rancangan kanun itu mungkin nanti akan terlibat lagi dalam pembahasan kanun tersebut. Jadi ahli kami barangkali ya kesinambungan. Oke, ya. Abu, baik. Terima kasih. Dari penjelasan tadi saya memahami ada dua tahap. Jadi penyiapan naskah akademik, kemudian juga dengan kanun draftingnya. Istilahnya ada kita draft. Dan ini pada tahap penormaan. Jadi berarti kan ada dua kerja, ada dua kumpulan kerja. Yang pertama adalah penyiapan naskah akademik, kemudian dengan penyiapan kanunnya itu sendiri. Yang di sini tentu pakar-pakar hukum yang akan terlibat dengan dikombin dengan apa yang telah dihasilkan oleh dalam penelitian untuk pembuatan naskah akademik. Maka saya kira dengan ajakan Bapak Ketua untuk Mapesa hadir pada ruang ini pada hari ini, saya rasa ini adalah suatu kepercayaan besar bagi kami. Dalam artian Pak Ketua telah mempercayai kami untuk mempresentasikan ataupun memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana perkembangan keadaan peninggalan sejarah Aceh dan juga nilai-nilai daripada peninggalan sejarah Aceh itu bagi Aceh hari ini dan masa depan.
saya ingin karena kepercayaan ini saya sanjung dan kita sudah komitmen, ini pernyataan sikap. Artinya kita komitmen, Mapolsek komitmen akan memberikan kontribusi terbaik dalam persoalan ini, khususnya karena ini adalah hasil pengamatan, hasil observasi dan hasil lapangan yang sangat detail saya rasa, terutama mungkin dari seperti pakar Bang Dedi Satria yang sudah lama sekali menggeluti itu dan sudah bertahun-tahun di dalam tambak-tambak itu. Saya kira ini beliau yang sangat mengerti seluk-beluk berbagai persoalan peninggalan sejarah, apakah itu tangible ataupun intangible. Saya kira dalam penyiapan naskah akademik, jika dipercayakan, maka Mapolsek akan menanggung soal itu, akan menanggung kerja penyiapan naskah akademik. Soal kemudian pada tahap yang kedua dalam kanun drafting itu, dalam pembuatan kanunnya, ini karena memang melibatkan pakar-pakar hukum ataupun ahli-ahli dalam membuat kanun. Di sini yang nanti mungkin terlibat secara padat yang pakar hukum. Tapi dalam penyiapan naskah akademik, saya kira kalau jika dibebankan itu kepada Mapolsek akan sanggup menanggung itu dengan tempo waktu yang insyaallah akan disepakati kemudian. Nah, begitu Pak. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Abu. Jadi saya pikir kita ambil kesimpulan saja, Pak Pur ya. Nanti naskah akademik dengan berbagai pertimbangan, biar Mapolsek saja yang laksanakan Pak Pur. Nanti Pak Pur bantu dari sisi tinjauan hukumnya saja. Artinya Pak Pur merupakan bagian dari tim perumusan naskah akademik ini, khususnya pada evaluasi dan analisis peraturan yang sudah ada. Ya. Mungkin itu yang akan kita lakukan. Ya. Sementara tadi ada beberapa poin, maaf saya potong Pak. Ada beberapa poin yang saya kira arti pentingnya naskah akademik itu sebagai pertanggungjawab publik, karena kita akan membuat satu aturan untuk masyarakat luas yang akan mengikat semua masyarakat ataupun ini Kota Banda Aceh. Maka naskah akademik adalah pilihan yang paling baik saya kira, karena ini pertanggungjawaban. Artinya kita tidak merancang kanun bagaimana ini semena-mena, tapi kita punya penelitian ilmiah dan sanggup kita pertanggungjawabkan. Itu mungkin yang pertama. Kemudian tadi ada beberapa poin menyangkut evaluasi dan analisis, dan ini memang kita sudah membaca kanun nomor 11 bahkan sebelumnya undang-undang nomor 11 bahkan undang-undang nomor 5 sebelum ada undang-undang nomor 11 tentang cagar budaya. Dan saya kira undang-undang yang dibuat itu masih sangat umum, tidak begitu menyeluruh ataupun tidak begitu menyentuh kepada kepentingan cagar budaya di Aceh itu sendiri. Kemudian perhatian pusat sekarang ini sedikit evaluasi, karena ini bercerita tentang evaluasi apa yang kita rasakan. Saya memulai cerita ini mungkin dari 2007. Dari awalnya kita sangat terjepit dengan undang-undang tersebut. Artinya kita ingin mengerjakan tidak boleh, karena prinsip dalam arkeologi daripada ditangani ini lebih baik dibiarkan. Jadi yang selama ini terjadi di Samudra Pasai, kawasan sejarah Samudra Pasai, itu ya terpaksa dibiarkan begitu saja, sementara kita perlu data, perlu informasi tentang masa lalu itu untuk kemudian kita tuangkan menjadi bahan-bahan edukasi, bahan-bahan pelajaran. Karena sekarang ada orang-orang yang menuntut bahwa sejarah Aceh itu harus dimasukkan dari kurikulum. Apanya yang harus dimasukkan, sementara penelitian sejarah itu sangat kurang dilakukan, dan bahkan kita justru memasukkan prosedur sejarah, bayangan sejarah, bukan sejarah yang bisa membangkitkan dan bisa menginspirasi kita. Jadi ini jadi jalan kita ini sangat lambat akhirnya kalau tanpa kanun kita sendiri. Malah untuk Kota Banda Aceh saya rasa sangat vital, sangat perlu, sangat urgen adanya kanun. Karena apa? Tadi pertimbangannya. Sekarang kalau saya bagikan beberapa kawasan, di sini ada 3 kawasan kerajaan. Artinya yang di situ ada rajanya. Itu di Ili, Kampule Karing, kemudian yang di sini yang di Pendopo itu di Kandang 12, kemudian di Kampung Pandi. Itu titik
titik-titik pusat pemerintahan sebenarnya. Khususnya di Pangau itu adalah kawasan Delta Aceh yang sangat strategis waktu itu, dan itu memang raja-raja kita alam. Artinya ini adalah pusat pemerintahan yang sudah sangat tua dan punya peran besar dalam menciptakan modernisasi ataupun dalam pencerahan di Asia Tenggara. Dan ini perlu kita bangkitkan kembali. Jadi mengenai evaluasi undang-undang yang sudah disiapkan, karena mereka mungkin dalam menyiapkan undang-undang nomor 11 itu yang mereka pikir adalah Prambanan, Borobudur dan sebagainya sesuai dengan data yang mereka terima, mereka melupakan batu nisan Aceh. Batu nisan Aceh dan apa istilahnya, nisan-nisan Aceh dan situs-situs pemakaman Aceh itu bukan hanya sekedar nisan, tapi dia menjadi petunjuk bagi tata ruang. Kemudian di lain daripada itu memang dia memuat dokumen. Bahkan di yang lain lagi dia adalah ekspresi seni. Jadi kita dapat kembali ke masa silam Aceh lewat karya-karya batu nisan itu. Selain memang tokoh-tokoh yang disebutkan itu adalah tokoh-tokoh utama dalam yang telah mengisi sejarah Aceh pada masa itu. Jadi hal ini tidak terakomodir dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 11 saya kira, dalam evaluasi. Jadi ini bagian yang mungkin akan kita detailkan tentang, artinya kalau pendapat dulu saya pernah dengar ada pendapat orang yang sebenarnya dia bertanggung jawab dalam hal peninggalan sejarah ini, akan tapi komentarnya itu sangat menjengkelkan kita, sangat terkigau dia dengar. Artinya dia berkomentar kalau nisan-nisan saya itu banyak. Di mana-mana tempat banyak nisan-nisan itu. Jadi kepedulian mereka terhadap nisan-nisan itu tidak begitu penting. Mereka mencari bangunan, konstruksi dan sebagainya. Padahal nisan itu bisa bermanfaat bahkan dalam penelitian tata ruang. Mereka pemakaman-pemakaman itu berada di pinggir-pinggiran sungai. Artinya sungai itu memang sangat dijaga dan diurus. Distribusi air di Bandar Aceh Darussalam ini sangat diurus dengan tepat. Orang-orang yang mereka abadikan itu mereka letakkan malah di pinggiran sungai. Artinya apa? Sungai itu aman. Dan sungai itu memang bisa dilayari, dan mereka menjaga arus sungai itu tidak kencang sekali seperti sekarang kan, dengan pelurusan member sungai itu, artinya tidak ada lekukannya lagi. Sungai berkecepatan kuat sekali, bisa menggerus semua yang ada di depannya. Jadi itu juga membahayakan. Orang dulu tidak sesempit itu pemikirannya, mereka menggunakan sungai sebagai jalur transportasi. Saya lihat dengan penelitian arkeologi, dengan adanya nisan-nisan penanda-penanda kubur ini akan memberi manfaat yang banyak sekali, dan ini tidak terakomodir dengan baik di dalam undang-undang. Itulah yang selama ini mungkin sudah menjadi catatan kita. Kemudian yang tadi juga harus termasuk dalam naskah akademik adalah ruang lingkup. Maksudnya adalah ruang lingkup materi kanun itu apa saja. Dan makanya ini yang kita inginkan. Maka kenapa Mapesah saya kira kita beranikan diri untuk maju, karena kita meyakini kita punya pandangan tentang ruang lingkup apa yang dimiliki oleh 4 kecamatan Kota Banda Aceh ini. Apakah jalur-jalurnya dan sebagainya, dan itu mungkin karena masalah peninggalan sejarah yang di dalam Undang-Undang Nomor 11 itu membatasi masa yang dianggap itu peninggalan sejarah adalah 50 tahun sebelumnya. Berarti ini kan sangat banyak sebenarnya. Jadi bukan saja batu-batu nisan abad ke-16, abad ke-17, akan tetapi berbagai hal menyangkut peninggalan sejarah. Apakah itu bahkan sampai kepada zaman kemerdekaan. Jadi pra-kemerdekaan yang pokoknya 50 tahun sebelum ini itu adalah sudah dianggap sebagai peninggalan sejarah. Dan insyaallah itu akan menjadi kajian yang luas dari kita kemudian. Jadi demikian mungkin yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Abu. Saya melihat penjelasan pemaparan Abu luar biasa. Artinya semakin meyakinkan saya, Abu. Jadi mungkin aku bisa jelaskan. Saya lupa tanya tadi Abu sedikit. Abu memang disiplin ilmunya memang sejarah atau gimana? Itu yang disiplin ilmunya yang berkenaan itu profnya, buat saya sebenarnya di akidah filsafat, cuma karena menyangkut dengan induk ilmu pengetahuan filsafat, ya mungkin karena lingkungan hidup juga,
selama berada di Kairo dekat dengan peninggalan-peninggalan sejarah. Bahkan ada beberapa misalnya inisiatif-inisiatif pemerintah di Mesir itu yang ingin mengembalikan ke pembenahan kota itu, dikembalikan kepada era-era sejarah seperti era Fatimiyah dan sebagainya. Saya mungkin mengingat itu suatu hal yang menginspirasi bahwa kita bisa mengharmonisasikan antara masa lalu dengan hari ini. Artinya kita hidup hari ini dan punya pandangan ke depan, akan lebih dengan kesadaran masa lalu yang sangat kuat di dalam udara yang kita hirup itu semestinya bernuansa masa-masa silam Aceh. Walaupun pandangan dan pikiran kita itu akan selalu mengarah ke depan. Saya kira itu adalah satu harmonisasi keterpaduan yang harus terus kita jaga. Begitu mungkin yang ini. Kalau menyangkut ini itu Mandiri itu yang pakar ya. Iya. Oke, saya pikir mungkin Pak Dedi mau sampaikan sebentar pembicaraan tentang nostalgia lama dulu. Kalau saya mungkin kerjanya saja. Jadi kalau pendapat kayaknya sudah padat di sini Pak. Jadi ini pekerjaan yang sangat spesifik sebenarnya. Ada arkeologi, kemudian tidak berhenti di situ, ada hukumnya di situ, yuridisnya di situ. Ini pekerjaan yang spesifik. Sekilas begini, ini pekerjaan yang memang agak jarang-jarang kita dengar mungkin ya. Karena bicara tentang kanun, kemudian bicara tentang situs, benda cagar budaya, ini ada dua hal yang berbeda sebenarnya. Dan kalau memang ini akan disusun menjadi materi-materi untuk kanun, ada banyak pertimbangan tentang studi arkeologi dan objek-objek apa saja yang ada di Aceh, warisan-warisan budaya apa saja yang ada di Aceh. Karena bicara tentang situs berarti bicara sebuah lahan atau wilayah yang di dalamnya kita temukan benda-benda. Kuburan itu salah satu saja, sangat penting karena dia ada teks di situ, ada penjelasan walaupun cuma SMS, short message, sangat singkat. Kadang-kadang cuma lay-lay selesai dia. Kemudian kenapa situs ini penting kita jaga? Kita cari tahu alasan itu nanti. Karena kalau kita berpatokan atau berguru pada Undang-Undang 11 punya Jakarta Pusat, Undang-Undang Cagar Budaya itu, ada baiknya kita bercermin di situ. Tapi ini spesifik untuk Aceh saja, karena di Aceh memang sangat berbeda. Bicara Aceh bukan bicara tentang Hindu, Buddha, tidak. Bicara Aceh bicara tentang Islam, dan itu lebih kompleks ya. Ada kuburannya, ada masjidnya, struktur yang kita tidak bisa menjelaskan ini apa, tapi itu Islam. Itu orang Islam yang bikin. Bisa benteng, kuta, bisa makam, ini pagar-pagar itu di gunungan, taman kita itu. Kemudian bisa itu sisa menasah sekalipun, atau sisa-sisa masjid. Nah, nanti setelah itu kita pahami, kita harus punya alasan untuk melindungi itu semua. Karena memang kasus-kasus yang terjadi untuk perlindungannya saja, itu ada nanti kasus pencurian, perdagangan benda-benda cagar budaya, itu dahsyat. Nanti kita bisa dapat itu. Ini yang menarik, nanti ada wawancara responden masyarakat atau informan. Kadang-kadang mereka tanpa sadari mereka memberikan informasi, saya menemukan ini, saya jual, sekarang ada di Singapura, sekarang ada di Amerika dan sebagainya. Ini menarik sekali. Kemudian perlindungan itu kadang-kadang yang lebih penting setelah kita tahu itu penting, penetapan secara yuridis itu, hukum, legislasi situsnya. Jadi situs itu kita tetapkan secara hukum, itu tidak boleh lagi diganggu dia. Nah, yang berikutnya poinnya, ini mungkin gambaran kasar dulu ya. Ini pemanfaatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Taqiyuddin Muhammadnya, bahwa di situ ini dilindungi untuk ilmu pengetahuan.
batu nisan itu dipahat, semuanya karya seni. Nah ini bisa untuk dikembangkan menjadi seni, untuk pengembangan seni di Aceh macam-macam. Nah setelah itu semua, mungkin ini yang paling penting karena ini faedahnya ada untuk masyarakat banyak, destinasi wisata. Semuanya ini perspektif arkeologi di Indonesia sebenarnya sama. Finalnya adalah destinasi pariwisata. Orang mengunjungi, datang ke situ dan faedahnya untuk masyarakat tempat benda itu juga. Dan jauh daripada itu semua sebenarnya, warisan budaya adalah cermin kita di masa lampau. Nah ini teori konspirasi ini udah lama saya pahami, menarik sekali memang. Sejarah itu nggak usah dipegang-pegang dia akan musnah. Dengan demikian bendanya pun nggak usah dipegang-pegang, akan musnah, hilang. Dengan demikian praktis yang ketiga, kita terjauhkan dengan leluhur kita itu otomatis. Sangat sistematis. Jadi katakanlah si penjajah tidak usah susah-susah melakukan itu. Dia alami, natural. Ketika itu diabaikan saja, dia sudah alami dia. Seperti semak belukar dia. Semak belukar. Mungkin itu poin-poin yang kita akan capai nanti. Jadi objeknya apa saja khas di Aceh. Kemudian perlindungan itu apa-apa saja, mencegah itu dari kerusakan, mencegah itu dari pencurian, kemudian perdagangan bebas benda-benda itu, kemudian menetapkan situs-situsnya, dan yang terakhir ini yang penting, menjaga dan memeliharanya. Kenapa? Dengan suatu harapan bukan kita tapi generasi berikutnya akan menggunakan itu untuk destinasi wisata. Itu finalnya. Dengan itu terjaga dan pelihara, otomatis bendanya ada terus. Untuk kegunaannya sebagai ilmu pengetahuan dia akan terus bergulir di situ, karena ini akan dijadikan objek-objek riset berikutnya. Entah oleh siapa kita nggak tahu, entah oleh orang Aceh sendiri, orang luar Aceh, malah orang asing. Aceh sebenarnya begitu kuat disorot dengan orang asing. Saya saja ada di dalam program itu saat ini, mungkin Kota Banda Aceh sudah tahu. Saya di Kayos Pak, di Siak Kuala, itu sudah memperhatikan seluruh pantai di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kita melihat Aceh 1000 tahun yang lalu dengan tsunami purba. Banyak hal yang tercatat, mungkin datanya nanti akan masuk ke Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Itu mungkin catatan untuk saya. Saya pikir itu saja. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Kur, ada yang ingin ditambahkan gitu? Ya, saya rasa tadi sudah lengkap ya, ada 2 paket kegiatan. Sebenarnya keberadaan Mapesa ini juga sangat membantu juga nanti dalam menentukan dalam kami para sarjana hukum dalam membuat rakan. Oleh karena naskah akademik ini merupakan penentu dalam membuat rancangan kanun, maka nanti kami akan terlibat juga itu dalam membuat naskah akademik, khusus dalam mengawal sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan dengan landasan ideologi sosiologis dan filosofis. Itu sementara informasi kajian teoritis dan praktis itu teman-teman yang punya arah gitu. Kalau kita nggak punya di luar radar akademisi hukum gitu kan, tentu kawan-kawan lah selaku pengawal isu, pengawal konten dari masalah ini. Nah, jadi di naskah akademik kita bisa bekerja sama nanti sehingga bisa membantu kami dalam menentukan rakan dalam membuat rancangan kanun itu. Karena kalau NA amburadul kan di rakannya sulit kali kita nanti. Tapi minimal di tahap awal untuk naskah akademik itu sudah terbantu dengan kajian akademis yang sudah pernah kita buat, Pak. Nah, cuman ini kan masih jauh dari sentuhan-sentuhan kawan-kawan yang memahami konten nih, ya kan? Nanti di situ kawan-kawan nanti bisa tinggal melengkapi saja dari kajian akademis sudah kami buat. Kami berarti kawan-kawan tinggal fokusnya di teoritis dan praktek empiris. Kami berarti tinggal menambahkan inventarisasi dan analisis peraturan perundangan saja. Ataupun bisa mungkin kita balik, artinya kita buat naskah akademik itu, kemudian nanti bapak-bapak yang di hukum lihat pada bagian-bagian jadi apa yang mungkin nanti kita lengkapi. Artinya karena ini satu kerangka pemikiran yang utuh dari kita coba berikan.
lain itu nanti apa yang perlu dilengkapi untuk sampai kanun ini dapat arahkan ini dapat selesai. Bisa kita buat lebih bagus kan? Ya. Ya, bagi kami Sinkronisasi itu. sebuah kehormatan bisa bekerja sama teman-teman yang memang bisa mengawal isu konten masalah cagar budaya ya. Insyaallah ya. Yang jangan nanti dari pakar hukum jadi pakar budaya pula. Lebih bagus juga. Nanti gara-gara kerja sama satu tim yang pakar hukum jadi pakar budaya jadi pakar hukum kan susah. Tapi nggak apa-apa, tapi minimal semua disiplin ilmu itu punya koneksi. Betul. Dia kan interconnection tuh. Betul. Dia memang dia punya rezim tersendiri, tapi dia punya saling interkoneksi. Betul. Bahwa penguasaan isu konten, penguasaan materi yang kawan-kawan pahami di cagar budaya, nanti kami akan membantu dalam proses penormaan. Tentu dalam proses kajian sejarah yang teman-teman lakukan, saya kan sedikit banyak kan orang hukum kan juga belajar mengenai proses yang tentu kami sedikit banyak juga ini proses saling belajar juga antar sesama. Saya belajar sejarah, teman-teman ketika kami membantu dalam membuat bahagian kami juga sesungguhnya sedang belajar hukum. Tapi jangan sempat nanti pakar budaya jadi pakar sejarah dan sebaliknya juga pakar hukum jadi pakar budaya. Ya, artinya memang istilahnya kita menganggap ini suatu hal yang sangat penting karena memang kita tidak terpuaskan dengan bacaan kita. Kita membaca beberapa undang-undang yang sudah digariskan untuk yang diatur untuk keperbekalaan. Artinya di sana ada beberapa yang istilahnya unek-unek yang ada yang tidak kesampaian menurut kita. Jadi dengan demikian kita akan memberikan yang hasil kita baca dulu, kemudian nanti Bapak lihat kembali dalam persoalan itu kemudian. Baik. Bagus berarti sudah. Ya, baik. Kita sampaikan tadi besar nanti Pak bantu. Apakah besar yang menyiapkan secara akademik mungkin besar perlu konsultasi dengan Pak Kur nanti. Jadi mekanisme kerjanya istilahnya kita menyiapkan apa yang kita mungkin siapkan tetap dengan konsultasi, terus berkonsultasi dengan Pak Kur dalam persoalan-persoalan yang kita perlu tuliskan sehingga memang naskah akademiknya itu betul-betul sehat, ataupun nanti istilahnya ini Pak Kur sebagai pembimbingnya lah. Kalau ini ada papernya berarti Pak Kur pembimbingnya. Ada masalah yang perlu dilengkapi, kita akan lengkapi lagi. Gitu. Jadi saya pikir Pak Kur, Abu Sarifah, terima kasih atas kehadirannya. Abu serta seluruh kawan-kawan dari Mabesa yang saya hormati dan saya muliakan. Saya merasa senang sekali pertemuan kita pada sore hari ini bisa merumuskan beberapa kaitan-kaitan yang bisa kita sepakati. Intinya setelah pertemuan ini akan kita tindak lanjuti. Nanti Abu Sarifah kasih tahu apa hasil dari konsultasi di DPR sana tentang prosedural penarikan anggaran tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf mungkin dalam ucap kata dalam beberapa ini ada kata-kata saya tidak berkenan atau ada kesinggungan dari bahasa-bahasa yang saya ucapkan. Pada prinsipnya saya percaya hanya Allah yang maha sempurna. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.